Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kristus baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di dalam rumah masing-masing jemaat. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami jemput bangkit berdiri. Dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah dengan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, 2, 4 semua yang tercipta. Semua yang tercipta Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sebagai nats pembimbing. Mari kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Saudara-saudara saya persilakan duduk kembali.
Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku dosa kita, di mana sepekan lamanya kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan mengaku dosa kita. Karena itu jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampuni kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang berada di rumah, sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Jemaat, mari sambut berita anugerah ini dengan menyanyi bersama PKJ nomor 43 ayat 1 sampai 4. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa.
Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, sekarang dengarkanlah hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Untuk itu saya jemput saudara-saudara berdiri. Injil Yohanes pasal 1 ayat 5, pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara-saudara, semikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat, mari sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 434. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Allah adalah sumber kasih. Musuhmu dan berdoa baginya, aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat, disilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, menaikkan syukur, berbilang terima kasih oleh karena penyertaan-Mu yang terus kami alami dan terima daripadamu. Terima kasih untuk hari, minggu, dan bulan-bulan yang telah kami lalui. Terima kasih untuk bulan baru yang Engkau perkenankan kami jalani. Engkau memimpin dan membawa kami masuk di bulan Agustus ini. Kami datang berterima kasih untuk semua yang Tuhan buat. Kami juga berterima kasih untuk setiap kekuatan yang Engkau sediakan bagi kami. Firman-Mu dan Roh-Mu. Karena itu Bapa, kami rindu untuk selalu duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu dan maksud-Mu bagi kami. Supaya ketika kami menjalani bulan baru ini Bapa, ketika kami menjalani hari-hari hidup kami tahu dengan cara bagaimana kami hidup menyenangkan hati-Mu. Karena itu, dan saat kami berkumpul bersama-sama sebagai anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang selalu rindu mendengarkan suara-Mu, kami mohon kepadamu Bapa, berbicaralah kepada kami.
Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Buatlah kami mengenal jalan-jalan-Mu. Lalu beri kami kuasa-Nya, supaya kami hidup menaati firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelakunya dalam hidup tiap-tiap hari kami. Berfirmanlah Bapa, berbicaralah Bapa, karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan dalam kebaktian kita di minggu pertama di bulan Agustus ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan tertulis demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang ada di rumah, satu-satunya bagian dalam kitab Injil yang menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada Petrus sesudah kebangkitan Yesus Kristus hanya kita temukan dalam pasal 21 kitab Injil Yohanes ini. Sekali lagi, satu-satunya bagian Alkitab, bagian dalam kitab Injil, satu-satunya bagian dalam kitab Injil yang menceritakan apa yang terjadi pada Petrus sesudah kebangkitan Yesus Kristus hanya kita temukan dalam Yohanes pasal 21 ini.
Dalam ketiga kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas, para penulis menunjukkan kepada kita cerita terakhir tentang Petrus ialah pada peristiwa penyangkalannya. Sesudah itu mereka tidak pernah bercerita menulis secara khusus tentang Petrus. Kita bisa membayangkan saudara-saudara kebingungan yang akan kita hadapi kalau Yohanes tidak menulis bagian ini. Kita akan kebingungan membaca bagian-bagian Alkitab yang lain. Kenapa nama Petrus muncul di dalam kitab Kisah Para Rasul misalnya? Kita akan bertanya-tanya, kita akan heran kenapa Petrus menjadi tokoh yang sangat berperan besar dalam peristiwa Pentakosta, dipakai dengan luar biasa di sana. Kita juga akan bertanya-tanya kenapa surat-suratnya, surat 1 dan 2 Petrus ada di dalam kitab suci kita. Sementara kita hanya mengenal dia sebagai seorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, kesaksian Yohanes dalam pembacaan kita tadi menjadi sangat penting untuk kita dapat memahami peranan Petrus dalam pemberitaan Injil selanjutnya. Kita dapat mengerti sekarang bagaimana Yesus menggenapi janjinya tentang Petrus. Ketika Yesus berkata, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Semuanya mulai dari bagian Alkitab ini, saudara-saudara. Di kemudian hari dalam suratnya, Petrus menunjuk peristiwa ini ketika dia menulis begini. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sampai di sini saya sedang menunjukkan kepada saudara-saudara pentingnya bagian Alkitab ini. Kalau Yohanes tidak menulis bagian ini, maka Alkitab meninggalkan kepada kita kesan tentang Petrus sebagai seorang yang menyangkal dia. Dan kita tidak dapat memahami mengapa perannya diberikan besar sesudah itu. Sekarang saudara-saudara, melalui pembacaan kita saat ini, kita bertanya, apa yang Allah mau sampaikan kepada kita? Kebenaran apa yang kita temukan dalam cerita tentang pembaharuan panggilan Petrus ini? Untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya, saudara-saudara, pertama-tama saya mengajak saudara-saudara untuk melihat peristiwa yang menjadi latar belakang cerita ini. Sebagaimana yang kita baca, kita temukan dalam pasal ayat 1 sampai dengan ayat-ayat selanjutnya. Dalam ayat 14, saudara-saudara, Yohanes menyebut peristiwa penampakan Yesus dalam pasal 21 ini merupakan penampakannya yang ketiga kalinya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Penampakan yang ketiga. Kapan penampakannya yang pertama dan yang kedua? Ketika kita periksa dalam cerita Injil Yohanes, saudara-saudara, penampakan yang pertama kita temukan di dalam pasal 20 ayat 19 yang terjadi pada hari ketika Yesus bangkit. Pada hari Minggu ketika Yesus bangkit, pada malam harinya. Pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulkan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Itu penampakan Yesus yang pertama. Kemudian kita membaca penampakannya yang kedua dalam pasal 20 ayat 26. Di sana ditulis begini, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
8 hari sesudah hari Minggu, Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya. Pada hari Minggu kedua sesudah dia bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Jadi pada hari penampakan Yesus yang pertama dan kedua, kedua penampakan itu terjadi pada hari Minggu, ketika para murid sekarang sedang berkumpul. Sekarang kita menemukan penampakan Yesus yang ketiga yang disampaikan oleh Injil Yohanes. Di mana? Bukan lagi di tempat di mana para murid berkumpul dalam satu ruangan yang terkunci. Bukan lagi pada hari Minggu. Pembacaan kita katakan ketika para murid sedang bekerja di pantai Danau Tiberias. Ketika mereka sedang bekerja menjala ikan. Jadi saya berharap saudara-saudara menangkap bedanya. Yesus tidak hanya menampakkan dirinya ketika para murid berkumpul di satu ruangan yang tertutup, yang terkunci di hari Minggu itu. Tetapi Yesus juga menampakkan dirinya di tempat-tempat di mana muridnya bekerja. Yesus tidak hanya menampakkan dirinya di sini, saudara-saudara. Tetapi dia juga ada di tempat-tempat kerja saudara-saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia ada di sana. Dia ada di tempat-tempat kerja saudara-saudara. Mari kita perhatikan para murid ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Pekerjaan mereka tidak berubah. Sebelum mereka mengikut Yesus 3 tahun yang lalu, mereka adalah nelayan-nelayan. Mereka bekerja berdasarkan kemampuan mereka, keterampilan mereka, berdasarkan pengalaman mereka yang telah mereka asah bertahun-tahun. Sekarang sesudah Yesus bangkit, mereka tetap nelayan. Mereka tetap bekerja sebagai nelayan-nelayan. Mereka tetap mengerjakan pekerjaan yang sama. Mereka tetap bekerja di tempat yang sama, di laut sebagai nelayan. Tetapi sekarang mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Kalau tadinya mereka bekerja berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan keterampilan, keahlian mereka sendiri, berdasarkan pengalaman mereka, sekarang mereka harus mendengarkan suara Tuhan mereka. Sekarang mereka bekerja bukan lagi berdasarkan kemampuan, keahlian, pengalaman mereka, tetapi sekarang berdasarkan kesediaan mereka untuk mendengarkan suara Tuhan mereka. Seperti biasa mereka menebarkan jala di sebelah kiri perahu mereka. Karena berdasarkan pengalaman mereka, itu adalah tempat di mana ikan-ikan berkumpul. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sampai mereka mendengarkan suara Yesus. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan mereka menaatinya. Dan kemudian mereka menerima berlimpah-limpah. Kebenaran yang kita peroleh temukan dari bagian ini saudara-saudara, ialah para murid berhasil karena mereka bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Karena mereka bekerja dengan cara Tuhan, bukan lagi dengan cara-cara mereka. Karena itu saudara-saudara, bekerjalah bersama dengan Tuhan. Ikutilah cara-caranya, ikutilah perintahnya. Maka saudara-saudara tidak akan pernah gagal. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan saudara-saudara. Kalau saudara bekerja bersama Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Tidak ada yang dapat menggagalkan saudara-saudara. Mengikut Yesus tidak membebaskan kita dari tanggung jawab kita sebelumnya. Saya ingat kisah tentang para gembala yang pergi melihat bayi Yesus, saudara-saudara.
Sesudah mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka tidak pulang dan pekerjaan mereka berubah menjadi pejabat, menjadi kepala-kepala dinas, menjadi tidak. Sesudah mereka melihat bayi Yesus, mereka tetap kembali ke padang sebagai gembala-gembala. Tetapi dengan cara kerja yang berbeda, mereka bekerja dengan bersukacita. Ini yang pertama yang kita temukan, yang melatar belakangi peristiwa pemanggilan Petrus. Hal selanjutnya yang kita temukan, saudara-saudara, di dalam ayat 9 kita menemukan di sana, sesudah para murid memperoleh hasil dari tangkapan mereka, ketika mereka pulang, ketika mereka tiba di pantai, mereka melihat Yesus di pinggir pantai itu. Dan mereka melihat ada api arang di situ. Kata api arang, saudara-saudara, dalam ayat 9, kita temukan hanya 2 kali di dalam Alkitab. Kata ini muncul pertama kali ketika Yesus dibawa untuk menghadap imam besar Kayafas. Kemudian Petrus mengikut dia dari jauh. Kemudian karena pada waktu malam itu hawa udara sangat dingin, Petrus melihat beberapa penjaga pengawal sedang menghangatkan diri berkumpul di sekitar api arang. Mereka menghangatkan diri mereka. Kemudian Petrus datang bergabung di situ dengan niat untuk menghangatkan diri, dan kemudian di sana terjadi peristiwa penyangkalannya. Ada orang yang mengenal dia dan kemudian bertanya, bukankah engkau salah satu dari pengikut orang itu? Kemudian terjadilah peristiwa penyangkalan. Bahkan dalam Matius 26 di sana bahkan dikatakan di sana Petrus mengutuk dan bersumpah. Kalau mengutuk dan bersumpah itu sama, mungkin Petrus bilang begini, demi Tuhan saya tidak kenal itu orang. Sekarang saudara-saudara, tempat di mana Petrus pernah menyangkal Yesus, sekarang menjadi tempat di mana Yesus membaharui. Yesus tidak bilang, Petrus, kau ingat? Ketika kau berdiam di api arang seperti ini, kau bilang 3 kali tidak mengenal aku. Yesus tidak bilang begitu. Tetapi Petrus mengalami dirinya, menemukan dirinya berada di dalam peristiwa penyangkalan itu. Itu peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Ketika dia menyangkal Yesus. Dan sekarang dia bertemu kembali dengan orang itu. Orang yang pernah disangkalinya, dikutukinya, disumpahinya. Saya memahami dalam percakapan Yesus dan Petrus ada di sana dikatakan tadi, Petrus sedih ketika Yesus untuk ketiga kalinya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saya membayangkan seperti itu juga perasaan Yesus ketika Petrus menyangkalinya. Saudara nonton film The Passion, pada adegan di mana Petrus menyangkal Yesus, Yesus melihat Petrus. Yesus sedang memandang kepada Petrus yang menyangkalinya. Dan sesudah itu ayam berkokok. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat mengubah masa lalu kita. Tidak ada yang dapat mengubah masa lalu kita. Kita tidak bisa mengubah kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lalu. Kecerobohan-kecerobohan yang kita buat di masa lalu. Kita tidak bisa mengubah keputusan-keputusan bodoh yang kita buat di masa lalu. Tidak ada yang dapat ubah. Bahkan Allah sendiri sekalipun dia tidak dapat mengubah.
Tidak ada yang bisa pergi ke masa lalu dan mengubah semuanya. Tetapi Ia dapat mengubah masa depan kita. Kita dapat membawa masa lalu kita kepadanya dan membiarkan Dia membentuk kita menjadi apa saja yang Dia mau di masa depan. Kita punya pilihan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Membiarkan hidup kita dikuasai trauma masa lalu, penyesalan, rasa bersalah masa lalu. Kita dapat membiarkan diri kita tetap dikuasai kesakitan masa lalu. Atau sekarang membawanya dan menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Mengakui di hadapannya, Tuhan, saya sudah menggunakan tahun-tahun ini dengan cara-caraku sendiri. Saya sudah habiskan hari-hari ini dengan mengikuti cara-caraku, keinginan-keinginanku sendiri. Sampai sekarang saya ada di sini. Sampai saya menjadi seperti ini. Sampai saya terkurung di sini. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menyerahkan masa lalu kita kepadanya. Allah mau kita datang membawa masa lalu kita dan membiarkan Dia mengubah kita menjadi seperti yang Dia mau di masa depan kita. Saudara-saudara, bagian selanjutnya yang kita temukan dalam pembacaan yang kita baru baca tadi. Ada 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Mungkin itu jumlah yang sama ketika Petrus menyangkal Yesus. Nah, dalam bahasa Indonesia kita, saudara-saudara, kita tidak membaca adanya perbedaan di dalam pengulangan percakapan Yesus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku, dan seterusnya. Tetapi kalau kita memeriksa teks Yunani, saudara-saudara, kita akan menemukan perbedaan yang sangat jelas. Pertanyaan Yesus dan jawaban-jawaban Petrus. Seperti yang saudara-saudara tahu, dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang dipakai untuk menerjemahkan kasih. Ada kasih eros. Jadi kalau mau berbicara tentang kasih seorang laki-laki dan perempuan, kasih asmara, digunakan kata eros di sana. Kalau mau menggunakan kata kasih antara orang tua dan anaknya, di sana digunakan kata storge. Kemudian kalau untuk menggunakan kasih untuk menggambar hubungan antara teman, digunakan kata phileo. Dan yang keempat, kasih yang paling besar, kasih yang tidak apakah engkau anakku, engkau temanku, engkau, sebuah kasih yang sangat dalam, kasih yang bersedia berkorban. Ini kasih yang hanya kita temukan di dalam kata yang kita temukan hanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, sekarang Yesus bertanya kepada Petrus begini, Petrus, apakah engkau mengasihi saya? Engkau agape. Yesus menggunakan kata agape. Apakah engkau mengasihi saya? Apakah engkau bersedia mati untuk saya? Lebih dari mereka ini? Mengapa Yesus bertanya seperti itu? Karena Petrus pernah bilang, Tuhan, kalau iman mereka semua goyah, saya tidak. Ketika Yesus berbicara, ketika Yesus memberitahukan tentang kematian yang sudah dekat, Yesus katakan kepada murid-muridnya, sebentar lagi imanmu akan goyah karena aku. Kemudian Petrus menjawab, iman mereka semua boleh bisa goyah, tetapi saya tidak. Kemudian di dalam kitab Injil Lukas dan Yohanes, di sana Petrus bahkan katakan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Yohanes pasal 13 ayat 37, di sana Petrus katakan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Petrus mengungkapkan kasih yang dalam di sini. Sekarang Yesus tanya, Petrus, apakah engkau bersedia mati bagiku? Ketika Petrus ditanya seperti itu, Petrus sadar bahwa dia tidak punya kasih sebesar itu.
Petrus sadar bahwa ternyata ketika dia diperhadapkan dengan situasi di mana dia mau mati, buat Yesus ternyata dia melarikan diri. Ternyata dia hanya mengasihi Yesus sebagai teman, sebagai fans, sebagai penggemar saja. Itu sebabnya Petrus menggunakan kata phileo. Sama seperti sepasang laki-laki dan perempuan yang lama sama-sama. Perempuan ini, laki-laki ini selalu sama-sama dengan perempuan ini, tapi dia belum pernah menyatakan cintanya. Kemudian satu hari sesudah berbulan-bulan bersama-sama, kemudian perempuan ini penasaran, ini laki-laki belum juga, ini cowok belum juga menyatakan cintanya. Kemudian dia tanya, apakah engkau mencintai aku? Kemudian laki-laki itu katakan, iya saya suka padamu. Saudara tangkap bedanya. Apakah engkau mencintai aku? Kata perempuan itu, laki-laki itu menjawab, iya saya suka padamu. Kemudian perempuan itu bilang, oh berarti selama ini cuma PHP saja. Ya, saudara dapat tangkap bedanya. Seperti itulah percakapan Yesus dan Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, Tuhan saya suka padamu. Engkau hanya teman. Dengan kata yang dipakai oleh Petrus. Kemudian Yesus mengulangi dengan kata yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus menggunakan kata agape. Kasih yang bersedia mati, berkorban. Petrus kembali menggunakan kata yang sama yang dia pakai tadi. Saya suka padamu. Kemudian Yesus turun. Petrus, apakah engkau suka padaku? Yesus menggunakan kata yang dipakai oleh Petrus. Phileo. Petrus, apakah engkau suka padaku? Dari ketiga pertanyaan Yesus, dari cara-cara Petrus menjawab, saudara-saudara, perintah Yesus tidak berubah, gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya? Tidak soal seberapa dalam kita mengasihi Yesus. Tidak soal seberapa hebat kita dapat sebut kasih kita kepada Yesus Kristus. Bahkan tidak soal seberapa dangkalnya Bapak Ibu. Yang kita bisa sebut, setiap orang yang menyebut dirinya mengasihi Yesus, kita mesti siap mendengarkan perintahnya. Ini perintah untuk Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bukan perintah bagi saya dan saudara-saudara. Bahkan dengan jelas sekali dikatakan di sana, Simon anak Yohanes, tidak dikatakan Elasar anak Frederik. Tidak dikatakan nama-nama saudara-saudara dan nama bapa saudara-saudara. Ini untuk Simon. Tetapi panggilannya sama. Setiap orang yang mengasihi Yesus Kristus harus mendengarkan suaranya. Yohanes pasal 14 ayat 23 tadi. Kita bukan Petrus yang diberikan perintah untuk menggembalakan domba-domba Allah. Kita adalah kita yang sekarang ini. Kita yang nama kita tidak disebut satu persatu di dalam kitab suci ini. Tetapi jauh sebelum itu saudara-saudara, jauh sebelum kita ada di sini, Yesus sudah menetapkan setiap orang yang mengasihi Dia harus melakukan perintahnya. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri peristiwa pemakaman seorang pendeta senior. Dalam suatu kesempatan sambutan keluarga, ada yang mengatakan begini, sesudah menyebut semua pelayanan yang dilakukan oleh almarhum waktu itu. Kemudian orang itu mengatakan begini, semoga semua yang telah dilakukannya memuluskan jalannya ke surga. Untuk waktu itu saya pakai masker, kalau tidak, apa yang saya bilang spontan pasti kedengaran. Itu bukan iman Kristen. Kita tidak melayani Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan supaya kita masuk surga. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita melayani Dia karena Dia telah mengasihi kita. Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita.
Kita mengasihi dia karena dia lebih dulu mengasihi kita. Semua tindakan-tindakan pelayanan kita bukan sebuah bentuk cari muka kita di hadapan Tuhan. Tidak. Semua yang kita lakukan adalah gambaran dari cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Menaati dia. Karena itu setiap orang yang menyebut diri mengasihi Yesus Kristus mesti mendengarkan perkataan Yesus. Elasar anak Frederik, apakah engkau mengasihi aku? Saudara dapat menyebut nama saudara-saudara di situ. Dan setiap kali kita menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Kepada Petrus dia katakan, gembalakanlah domba-dombamu. Kepada kita Yesus katakan, taatilah perkataan. Perkataan Yesus di dalam ayatnya, pasal 14 ayat 23. Ini kebenaran yang kita temukan selanjutnya saudara-saudara dalam pembacaan kita hari ini. Yesus mau supaya kita hidup sebagai murid-muridnya, sebagai domba-dombanya yang mendengarkan suara gembala. Yesus telah menetapkan Petrus sebagai gembala bagi kawanan domba Allah. Itu berarti kebenaran kedua yang kita temukan ialah bahwa kita sekarang ini mesti belajar kalau gembala-gembala kita adalah mereka yang telah diberikan otoritas oleh Tuhan, maka kita sebagai jemaat harus bersedia mendengarkan suara mereka yang kita sebut sebagai gembala-gembala kita. Semua orang mesti mendengarkan suara gembalanya. Dan kalau saudara-saudara menempatkan pendeta, penatua, diaken, saudara-saudara sebagai orang-orang yang diberikan tugas untuk menggembalakan saudara-saudara sebagai domba Allah, maka saudara-saudara mesti mendengarkan mereka. Saudara mungkin bertanya, bagaimana kalau gembala-gembala kami tidak dapat diteladani, gembala-gembala kami tidak pantas untuk didengar dan seterusnya? Saudara mesti percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saudara-saudara dipimpin oleh gembala-gembala seperti itu. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara-saudara sebagai domba-dombanya dipimpin oleh gembala-gembala seperti itu. Dengarkanlah suara gembala-gembala saudara-saudara. Hal yang selanjutnya yang kita temukan dalam pembacaan kita, bagian yang sangat menarik. Tadi malam saya mengikuti pertemuan melalui Zoom. Kami bersama-sama menggumuli dalam doa seorang teman pendeta yang suaminya meninggal karena COVID. Kami berdoa bersama-sama. Pada malam itu, ketika saya diberikan kesempatan untuk berbicara, saya katakan, tidak seorang pun kebal dengan kematian. Tidak seorang pun. Siapapun saudara-saudara, tidak seorang pun yang kebal kematian. Dan kita tidak dapat memilih dengan cara bagaimana kita mati. Seberapa besar, seberapa dalam Yesus mengasihi kita, itu tidak akan pernah membebaskan kita dari fakta bahwa kita akan mati. Kita akan mati. Kita tidak bisa memilih dengan cara bagaimana. Tetapi kebenaran yang kita temukan pagi ini saudara-saudara, bukan COVID. COVID tidak dapat mengambil kehidupan kita. Yang terjadi ialah bahwa kita sedang hidup dalam waktu Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi pada Petrus. Yesus katakan, kau akan mati. Yesus berbicara tentang kematian yang akan dialami, dihadapi oleh Petrus. Dan Yesus menyebut itu sebagai sebuah peristiwa di mana Petrus memuliakan Allah. Kematian kita dalam ketaatan kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus adalah kematian yang memuliakan Allah.
Kalau kita hidup dalam kesetiaan kita kepada Dia, maka saat kita meninggalkan tempat ini, dunia ini dengan cara apapun, kita sedang memuliakan Allah. Kita semua berharap hidup kita berakhir dengan bahagia sama seperti sinetron-sinetron. Mungkin kita berharap Petrus karena dia melayani Yesus dengan sangat setia. Paulus melayani Yesus dengan setia. Mestinya mereka mati dengan cara yang terhormat, yang kita sebut meninggal dengan tenang. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka meninggal dengan cara yang menggenaskan, mengerikan. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, itulah waktu Tuhan. Itulah waktu Tuhan. Itulah waktu di mana Tuhan memanggil kita untuk pulang. Karena tugas kita telah selesai di dalam dunia ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini minggu yang keempat kita berada dalam masa PPKM. Pertama-tama, kami berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang telah bersedia mendengarkan himbauan majelis jemaat untuk tetap berada di rumah, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebagai bagian dari cara kita untuk memutuskan mata rantai COVID bersama dengan semua anak-anak bangsa menghadapi pandemi yang sedang melanda kita. Bukan karena kita takut atau karena kita tidak percaya bahwa kuasa Allah melindungi kita, tidak. Tapi sebagai bagian dari hidup berbangsa kita, sebagai bagian dari tugas kita untuk saling melindungi satu dengan yang lain, kita mesti menerapkan himbauan ini. Kita tidak tahu saudara-saudara sampai kapan ini berakhir. Tetapi percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita, menopang kita. Tuhan akan selalu menyertai kita menghadapi masa-masa yang sulit ini. Karena itu tetaplah dalam hidup bersama kita sebagai jemaat, di tengah-tengah kondisi pandemi ini sekalipun, di tengah-tengah situasi di mana kita tidak dapat berkumpul seperti biasa, tetaplah masing-masing kita menunjukkan kasih kita kepada Dia. Di dalam rumah-rumah kita, di tempat-tempat kerja kita masing-masing. Kasihilah Dia dengan cara menaati Dia. Kasihilah Dia dengan cara kita bekerja dengan caranya. Sebab dengan cara itu saudara-saudara kita semuanya, kita sedang memuliakan Dia dalam hidup tiap-tiap hari kita. Sekali lagi, kita tidak bertemu dengan Dia hanya di tempat ini. Kita berjumpa dengan Dia di dalam rumah-rumah kita, di tempat-tempat kerja kita. Dan di tempat-tempat itulah kita menunjukkan kasih kita kepadanya, ketaatan kita kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Menyambut firman Tuhan, saya jemput saudara-saudara berdiri. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming ini di rumah jemaat masing-masing.
Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Namun sebelum kita membawa syukur ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 hingga selesai persembahan diedarkan, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus yang dilakukan berdasarkan perintah Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia menghendaki supaya gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya. Dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama sebagai puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus,
kita dapat mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Sementara kita menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini, jemaat sambut dengan menyanyikan NKB nomor 176 ayat 1 di bawah salib Yesus. Saudara-saudara, karena perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia. Silakan berdiri. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku yang telah diserahkan bagi kamu untuk keampunan dosa.
Sekarang terimalah perjamuan kudus ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita kembali menyanyikan ayat ketiga Kidung Jemaat NKB 176 di bawah salib Yesus. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca Mazmur Pujian Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya mengajak saudara-saudara yang ada di rumah untuk bersama-sama membaca puji-pujian ini. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, menaikkan syukur dan syafaat kita. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu, menaikkan syukur, berterima kasih untuk kesempatan duduk bersama di sekitar firman-Mu. Akan sekalipun bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang tidak dapat hadir bersama-sama, mereka yang mengikuti kebaktian ini dari dalam rumah masing-masing mereka. Kami percaya Tuhan, ini semuanya tidak dapat menghalangi kami menikmati persekutuan bersama-sama dengan Dikau sendiri. Karena itu Bapa, saat kami berkumpul bersama-sama, baik bersama kami yang berada di gedung gereja ini, maupun bersama mereka yang berada di rumah masing-masing, kami datang menaikkan syafaat kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kami, mendengarkan setiap permohonan-permohonan kami. Kami datang kepadamu, ya Engkau yang mengasihi kami, karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami, karena kami tahu Engkau sanggup menjawab setiap permohonan doa-doa kami. Kami datang kepadamu Bapa. Kami berdoa memohon supaya penyertaan-Mu lagi kami alami memasuki minggu baru dalam hidup kami ini, di bulan yang baru ini. Kami datang berdoa memohon supaya Engkau menyertai kami dalam setiap tanggung jawab kami. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang menjalankan tanggung jawab tiap-tiap hari mereka. Mereka yang tiap hari meninggalkan rumah tangga mereka, pergi ke tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian kerja mereka, tempat di mana mereka bertemu dan berkumpul dengan orang-orang lain. Kami berdoa memohon supaya Engkau memelihara mereka. Beberapa di antara saudara-saudara kekasih kami tidak dapat menjalankan tugas-tugas mereka di kantor-kantor,
mereka menjalankannya dari dalam rumah masing-masing mereka. Kami juga berdoa supaya Engkau terus menolong, supaya dalam keadaan bagaimanapun juga Bapa, kami anak-anak-Mu tetap dapat menjalankan tanggung jawab dan pengabdian kami, memberikan segala yang terbaik yang dapat kami lakukan, sekalipun di tengah-tengah keterbatasan oleh karena pandemi ini, tetapi kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau dan bagi sesama kami. Kami juga berdoa memohon supaya di tengah-tengah masa-masa pandemi ini di mana setiap orang kami harus membatasi diri untuk bertemu dengan orang-orang di sekitar kami. Kami juga memohon kepadamu supaya di tengah-tengah situasi ini sekalipun kami tetap dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan kami, memberitakan kasih dan berkat dan penyelamatan yang Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab kami tahu untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi gereja-Mu. Kami datang berdoa Bapa, dari tengah-tengah hidup bersama kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi semua mereka yang akan kembali menjalankan tanggung jawab pengabdian kerja mereka. Sebagai abdi negara, sebagai aparatur sipil negara, sebagai abdi negara, sebagai TNI dan Polri. Mereka yang menjalankan usaha-usaha baik di dalam rumah masing-masing mereka. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dan karyawan di berbagai bidang pekerjaan. Terus sertai semua anak-anak-Mu Bapa, supaya di dalam campur tangan dan kuasa-Mu, dalam penyertaan-Mu, mereka semua dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing mereka. Kami juga datang berdoa menyerahkan anak-anak kami, yang juga yang berada dalam masa-masa pendidikan, mereka yang menjalankannya dari dalam rumah-rumah masing-masing. Kami juga berdoa supaya sekalipun demikian Bapa, anak-anak kami tetap memperoleh pendidikan yang baik dan juga perlengkapi kami terus sebagai orang tua, supaya saat bersama dengan anak-anak kami di rumah masing-masing, kami dapat mendampingi mereka dan memperlengkapi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga datang kepadamu, menaikkan syukur kami untuk kesempatan menyaksikan betapa berkat-Mu tersedia bagi hidup bersama kami, yang secara khusus Engkau nyatakan dalam kehidupan kekasih-kekasih kami, yang pada hari ini Engkau tambahkan 1 tahun usia. Kami berdoa mengucap syukur bersama kekasih kami, Saudari Yualita, kekasih kami Sarnia, kekasih kami Saudara Akramullah, kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, yang pada hari ini Engkau tambahkan 1 tahun usia, bersama dengan kekasih kami Bapak Nyoman Alit Susila, bersama dengan Ibu Waude Selima Eni, yang juga Engkau tambahkan 1 tahun usia dalam perjalanan hidup pernikahan mereka. Kami berdoa memohon Bapa, supaya Engkau menyertai mereka lagi di usia baru hidup mereka, sebagai pribadi dan sebagai bagian dari rumah tangga keluarga. Supaya sama seperti tahun-tahun yang mereka telah lalui Bapa, mereka telah menikmati dan dikenyangkan oleh berkat-berkat-Mu. Kiranya seperti itu juga Engkau terus menyertai mereka dan memperlihatkan berkat-berkat indah-Mu bagi hidup mereka. Kami juga datang di hadapan-Mu Bapa, mengingat kekasih-kekasih kami di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Baik mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit maupun mereka yang terbaring di rumah-rumah kediaman masing-masing. Kami berdoa menyebut di hadapan-Mu kekasih-kekasih kami, Ibu Wihesti Bonde, Bapak Rudiarto Malute, Ibu Maria Paluruan, Bapak Syarif Masdin, Ibu Nelce Lomban, Ibu Ani Aror, Ibu Bidan Mariana, Ibu Siti Sigalingging, Bapak Yunus Papang, kekasih kami Frans sampai dari kemenakan dari Ibu Alwina Ratu di Nabire, Ibu Rudi Hartono. Kami datang berdoa menyebut kekasih-kekasih kami Bapa, di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka, dan juga di tengah-tengah usia lanjut yang mereka sedang alami. Kami datang kepadamu memohon
supaya Engkau menyertai dan menopang mereka, menjadi penyembuh mereka, yang memungkinkan mereka untuk kembali menjalankan tanggung jawab tiap-tiap hari mereka. Kami juga datang kepadamu menyerahkan saudara-saudara kekasih kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Kami juga berdoa bersama, mengucap syukur bersama mereka yang telah melewati masa-masa isolasi ini. Kami berdoa memohon supaya Engkau memulihkan kekasih-kekasih kami dengan sempurna. Kami menyebut di hadapan-Mu Bapa, keluarga Steph Pasenggong, keluarga Roni Lomban, kekasih kami keluarga Yan Bati, keluarga kekasih kami Penatua Dasyat Rengga, keluarga David Suntoro, Ibu Helena Api, dan Bapak Yohanes Kaloto. Kami berdoa juga membawa di hadapan-Mu mereka yang tidak kami sebut satu persatu Bapa. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah perjuangan kekasih-kekasih kami dalam menjalani masa isolasi mandiri ini. Supaya Engkau menenangkan mereka dan melegakan mereka. Supaya di tengah-tengah perjuangan mereka, pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka, mereka tetap dapat menyaksikan penyertaan-Mu bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga datang menyerahkan kehidupan bersama kami sebagai jemaat-Mu di minggu baru ini. Dalam masa-masa pandemi ini ya Allah, di mana kegiatan-kegiatan jemaat-Mu tidak dapat kami laksanakan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau terus menyertai kami, supaya kami dapat menggunakan segala fasilitas-fasilitas yang ada, untuk tetap dapat menjangkau jemaat-jemaat-Mu dan menopang mereka di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami datang berdoa menyerahkan secara panitia, tim diakonia yang akan dilantik pada hari ini. Kiranya Engkau akan menolong semua saudara-saudara kekasih kami yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini, supaya mereka dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan jemaat-Mu, menjangkau saudara-saudara kekasih kami yang secara khusus membutuhkan pertolongan dan bantuan di masa-masa isolasi mandiri saat ini. Kami juga datang berdoa menyerahkan semua panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaat-Mu, yang oleh karena masa pandemi ini mereka tidak dapat menjalankan tanggung jawab mereka. Kami berdoa supaya Engkau terus memperlengkapi dan menopang mereka. Engkau menyediakan segala yang mereka perlukan, supaya sekalipun di masa-masa pandemi ini, mereka tetap dapat mempersembahkan dan memberikan yang terbaik yang dapat mereka lakukan bagi pelayanan jemaat-Mu melalui kepanitiaan yang mereka pikul. Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu, mereka yang sedang mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing mereka. Engkau mengenal setiap pergumulan anak-anak-Mu Bapa, dan kami mohon Engkau berkenan menjamah hidup mereka. Engkau akan terus menopang mereka tiap-tiap saat, mengingatkan mereka bahwa tidak pernah sesaat pun Engkau meninggalkan mereka. Engkau menyertai mereka dengan kuasa yang ada padamu, menopang mereka untuk tetap menjalankan tanggung jawab mereka dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami dalam upaya-upaya yang mereka tempuh untuk memerangi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu perlindungan, kami mohon hikmat dan bijaksana, karuniakan kepada pemerintah dan bangsa dan negara kami, supaya di tengah-tengah situasi ini mereka tetap dapat menjalankan tanggung jawab mereka untuk hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu, untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang, supaya dengan cara demikian mereka dapat menolong seluruh bangsa ini untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu di berbagai tempat yang terpapar oleh virus corona ini. Kami berdoa bagi mereka Bapa, supaya Engkau menjadi kekuatan dan penopang mereka, supaya di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, mereka tetap dapat menyaksikan kasih dan kesetiaan-Mu. Bapa di dalam surga, kami menaruh seluruh hidup kami di minggu yang baru ini kepadamu. Sama seperti minggu-minggu yang telah kami lalui, kami mohon lagi Bapa, berjalanlah terus bersama-sama kami.
supaya di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu saja, di dalam berkat dan kesetiaan kami hidup dan terpelihara. Ini doa kami kepadamu, yang dengan penuh syukur kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum pelantikan, saya akan bacakan surat keputusan. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora Kendari nomor 05-Romawi 2.4/A-2 tahun 2021 tentang penetapan tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19 Jemaat Oraet Labora Kendari tahun 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora Kendari menimbang bahwa untuk meringankan beban anggota jemaat yang terkonfirmasi virus COVID-19 dan juga berdampak atas beban yang dialami, maka perlu dibentuk tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19 Jemaat Oraet Labora Kendari. Mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan rapat BPM Jemaat, Sekom, Kategorial, dan Koordinator Rayon pada tanggal 29 Juli tahun 2021 memutuskan menetapkan Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora Kendari tentang penetapan tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19 Jemaat Oraet Labora Kendari tahun 2021. Pertama, menetapkan nama tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19 Jemaat Oraet Labora Kendari tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada masing-masing tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19 Jemaat Oraet Labora Kendari untuk mempersiapkan posko penerimaan dan penyaluran bantuan kepada anggota jemaat yang terdampak. Ketiga, sumber dana bantuan bagi anggota jemaat yang terdampak berasal dari kas jemaat, bantuan warga jemaat, dan usaha dana tim diakonia. Kelima, tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19 menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya pada Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora Kendari. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Juli tahun 2001. BPM Jemaat Oraet Labora Kendari Ketua tertanda Pendeta Noviana B. Panginan MDiv. Lampiran Surat Keputusan BPM Jemaat Oraet Labora Kendari nomor 05-Romawi 2.4/A-2 tahun 2021 tanggal 30 Juli tahun 2021 tentang penetapan tim diakonia penanggulangan dampak pandemi COVID-19 Jemaat Oraet Labora Kendari. Penanggung jawab BPM Jemaat Oraet Labora Kendari. Panitia inti kami sampaikan yang ke depan hanya 3, Ketua, Sekretaris, Bendahara, yang lainnya kalau ada berdiri. Panitia inti, Ketua, Penatua Endang Sri Rahayu Ningsi, itu ke depan. Sekretaris, Diaken David Sidupa. Bendahara, Diaken Julius Y.R. Sandu. Yang lain untuk seksi berdiri di tempat saja. Usaha dana, Koordinator Rayon-Rayon. Ketua-ketua pelayanan kategorial. Logistik, Penatua Risala Kasa. Penatua Yan Bela. Diaken Novaringan Yung. Diaken Agus Patulak. Diaken Yurince Ragindo Sandu, Diaken Hermina Botong, Diaken Yenri A. Rongkaloe, Diaken Salmon Salombe, Diaken Agus Patendean. Mobilisasi logistik PKPG Jemaat Oraet Kendari ditetapkan di Kendari pada tanggal 30 Juli tahun 2001. BPM Jemaat Oraet Labora Kendari Ketua tertanda Pendeta Noviana B. Panginan MDiv. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora,
Saya melantik saudara-saudara dalam tim Diakonia Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Jemaat Oraet Labora tahun 2021 dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara dan menolong saudara-saudara untuk menjalankan tanggung jawab ini. Amin. Silakan kembali. Selamat bekerja, Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah kita menyimak Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Info BPM Jemaat Orel. Dalam rangka membantu dan meringankan beban anggota jemaat yang terkonfirmasi virus COVID-19 dan juga mereka yang terkena dampaknya, maka Jemaat Oraet Labora Kendari membuka posko bantuan. Posko ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan kepada anggota jemaat yang terkonfirmasi COVID-19 maupun yang terkena dampaknya, dan bagi anggota jemaat yang berkerinduan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun natura, beras, minyak goreng, susu, telur, dan vitamin-vitamin, dapat menghubungi panitia yang baru saja dibentuk tadi dan dikukuhkan di posko tim Diakonia Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Jemaat Orel pada hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai jam 5 sore, atau juga dapat melalui nomor rekening yang tertera di dalam warta jemaat. Yang berikutnya, kolekte ibadah minggu di rumah-rumah pada hari ini dapat disetor kepada majelis pendamping untuk kemudian diteruskan ke bendahara jemaat. Minggu depan tanggal 8 Agustus 2021 akan dilaksanakan persembahan syukur bulanan dan amplop akan diantarkan oleh majelis pendamping masing-masing rayon. Info PK Smart Orel untuk kolekte anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah minggu di rumah-rumah, kiranya orang tua dapat menyetor ke pengurus PK Smart. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dijemput berdiri. Mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala Kami, ayat 1 dan 3. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Kami ini milik-Mu. janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Saudara-saudara kekasih, saudara-saudara yang ada di rumah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah ini kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memelihara kehidupan kita sepanjang hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Beda selamat. Atas pelantikannya. Tim Diakonia. Ini lama. Tidak ada berarti.